kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Mega Kristina Purba. Perkenalkan, nama saya Lili Sinazra. Perkenalkan, nama saya Kusna. Perkenalkan, nama saya Fadil. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ibu mau satu orang memimpin doa kita. Ibu mau Yulisin yang memimpin doa kita. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu mau absen terlebih dahulu ya. Jadi hari ini siapa yang sakit, absen atau apa? Hadir semua, Hadir Bu. semua. Hadir semua, Bu. Ya, Bu. Hadir semua ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu mau absen terlebih dahulu ya. Jadi pada hari ini siapa yang sakit, alfa atau izin? Hadisnya mana, Bu? Saya, Bu. Ya, Tidak ada yang izin hari ini, Bu. hadir semua ya. Nah baik, jadi kita mulai pembelajaran kita juga. Biar dengan bersemangatnya, ibu punya yel-yel sedikit nih. Jadi kalau ibu bilang selamat pagi tepuk 1, selamat siang tepuk 2, selamat sore tepuk 3, dan selamat malam tepuk 4. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, ibu mau salah satu dari kalian memimpin untuk menyanyikan lagu wajib kita pada pagi hari ini biar tambah semangat. Ibu mau Husna. Masih ke depan. Teman, di sini saya akan membawakan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, supaya lebih semangat lagi, saya mau teman-teman pada berdiri semua dong. Kondusif ya teman-teman, suaranya juga dijaga. Oke, dan kita mulai. Kondusif semua teman-teman. Sudah. Oke, dan kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke teman-teman, diharapkan duduk semua. Sudah Bu, dulu ya Bu. Terima kasih ya Usna. Nah, pada hari ini kita mau belajar mengenai teks cerita inspiratif. Buka bukunya anak-anak. Nah, karena cerita teks inspiratif ini merupakan bab terakhir dari semester kita, tentunya sebelum berikutnya kita akan UAS. Nah, jadi ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu teks cerita inspiratif? Boleh tunjuk tangannya, Nak.
Boleh nangis. Terima kasih Bu. Cerita inspiratif adalah cerita yang bertujuan untuk memberikan semangat, motivasi, dan inspirasi kepada pembacanya. Nah, cerita ini bisa berupa kisah nyata ataupun fiksi yang penting isinya bisa menggugah dan membuat kita ingin yang menjadi lebih baik. Oke, benar apa yang dikatakan teman kalian Yulisin. Ada yang mau lagi? Saya Bu. Mega, boleh? Baik Bu, jadi menurut yang saya tahu, teks cerita inspiratif itu adalah segala teks yang bisa membuat kita itu termotivasi dari teks yang kita baca Bu. Mega boleh kasih contoh satu teks cerita inspiratifnya? Biar Baik teman-teman Bu, semua bisa tahu. baca buku kan Bu? Boleh. Baik Bu. Cerita inspiratif tentang seseorang yang bangkit dari depresi. Dikisahkan bahwa ada seorang ayah yang sempat kehilangan anak laki-lakinya. Namanya seorang ayah, tentu saja akan sangat terluka ketika buah hati yang begitu disayangi tiba-tiba pergi meninggalkannya terlebih dahulu menjemput maut. Mungkin memang banyak yang berhasil melewati situasi ini, namun tidak dengan seorang lelaki bernama Brian ini. Brian bisa dikatakan mengalami stres dan syok berat akibat meninggalnya putranya tersebut. Bahkan saking parahnya kondisi Brian, dia pun pernah mencoba untuk bunuh diri. Padahal anak laki-lakinya yang telah meninggal bukanlah putra sematawayang yang dia miliki. Brian masih memiliki seorang putri juga yang seharusnya bisa menghibur kesedihan laki-laki tersebut. Meski demikian, keluarganya masih begitu bersyukur karena Brian tidak sampai hilang kendali dan benar-benar menyusul putranya saat itu. Bahkan saat ini, depresi yang dialami oleh Brian pun telah pulih seperti sedia kala. Dia tidak lagi mengalami hal-hal yang di luar batas wajar sebagaimana beberapa tahun lalu sejak meninggalnya sang putra. Kondisi Brian akhirnya membaik dengan perjuangan keras dan berbagai tahap pemulihan yang dia jalani. Bahkan saat ini dia begitu sehatnya hingga ikut andil dalam berbagai penyembuhan untuk penderita depresi. Hal ini dilakukan sebagai rasa syukur atas kesembuhannya hingga sekarang. Dan dia pun bekerja di recovery support worker. Dari cerita ini bisa diambil banyak pelajaran penting. Seseorang yang mengalami depresi pun akhirnya mengabdikan diri bagi mereka yang sedang mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, sesedih apapun hal atau peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup, termasuk ketika orang yang paling disayangi pergi, jangan sampai kehilangan akal sehat dan melakukan tindakan merugikan. Hal ini karena segala sesuatu pasti kembali ke asalnya dan hanya menunggu giliran masing-masing saja. Selain itu, bagi Anda yang sedang memiliki keluarga dalam kondisi serupa, tidak perlu khawatir terlalu berlebih, karena dengan ikhtiar yang kuat, niat serta doa dari keluarga, orang yang Anda sayang dan sedang mengidap depresi bisa sembuh sebagaimana kondisi semula. Bahkan bisa jadi dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan hal ini telah dibuktikan oleh Brian serta putrinya yang melewati masa-masa sulit dengan kondisi sang ayah yang begitu mengharukan. Bahkan cerita inspiratif yang satu ini pun diceritakan sendiri oleh sang putri yang begitu senang karena ayahnya telah kembali seperti sedia kala. Baik Bu, itu cerita inspiratif yang sudah saya baca. Terima kasih. Tadi Ibu lihat Topik sama Ripai makan-makan di kelas bicara-bicara. Jadi Ibu mau tanya apa yang tadi dikatakan Pika tentang apa teks itu?
Nggak tahu. Nah, itu dia tadi contoh dari teks cerita inspiratif yang disampaikan oleh teman kalian Mega. Nah, terima kasih Mega. Kasih Bu. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa cerita teks inspiratif itu merupakan cerita berbentuk narasi yang berisi tentang motivasi atau bertujuan untuk menginspirasi khayalan atau pembaca mengenai suatu hal atau bidang dalam kehidupan. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan 5 struktur dalam teks cerita inspiratif. Nah, dari kelima struktur ini, adakah di antara salah satu dari kalian yang tahu apa itu orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, ataupun koda? Saya Bu. Yang tahu Ibu kasih tambahan nilai. Saya Untuk nilai plusnya. Putri, boleh nak? Baik Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang orientasi. Nah, orientasi seperti yang telah saya baca dari sumber literatur, orientasi itu adalah pengenalan dalam suatu cerita Bu, baik itu pengenalan tokoh, perlempohan, alur, serta bagaimana jalannya cerita yang akan dibawakan. Sudah. Oke, yang lain ada? Yang menambahi contohnya, mungkin? Iya, boleh nak? Maaf Bu, tadi saya gatel nggak jadi Bu. Gatel tangannya jadi. Baik. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan secara rincinya ya. Nah, jadi orientasi ini itu dalamnya itu merupakan pengenalan tokoh, bisa latar ataupun sudut pandang. Oh, ternyata ada lagi tema dan lain sebagainya. Nah, di orientasi ini diberitahukan pertama dikenalkanlah si tokoh ini tinggal di mana dia, bersama siapa, dan apa yang dialaminya pertama sekali. Nah, untuk perumitan peristiwa ini adalah awal mula sebelum menuju komplikasi ataupun masalah. Nah, di perumitan peristiwa ini bisa berisikan membuat kalian itu penasaran tentang apa sih isi komplikasi ini. Nah, berikutnya ada komplikasi. Komplikasi itu merupakan masalah yang memuncak dalam suatu teks cerita inspiratif. Nah, komplikasi ini merupakan masalah yang memuncak dalamnya, bisa jadi itu contohnya seperti kecelakaan ataupun pertengkaran yang menyebabkan tokoh utamanya ini bisa meninggal ataupun mengalami hal yang sebagainya. Nah, dalam resolusi ini merupakan penyelesaian masalah yang membantu meredanya komplikasi ini. Jadi pada resolusi ini dalam resolusi ini bisa jadi menceritakan si tokoh ini menemukan solusi dalam hidupnya dalam menyelesaikan masalahnya. Bisa itu dia tokohnya menjadi lebih baik lagi ataupun sebaliknya menjadi lebih buruk. Nah, koda ini merupakan amanat atau kesimpulan dari keempat struktur ini. Nah, jadi koda ini berisi tentang pesan yang disampaikan penulis atau pengarang cerita teks inspiratif dalam menginspirasi pembaca atau khayalan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau yang belum paham mengenai contoh-contoh dari kelima struktur ini? Hanya Mega saja? Sepertinya yang lainnya sudah paham ya mengenai struktur-struktur ini. Jadi Mega di bagian mananya nak yang belum paham?
Saya Bu masih belum paham Bu bagian perumitan peristiwa itu bagaimana ya Bu? Nah, di bagian perumitan peristiwa ini Ibu mau kasih contoh cerita dari, kita angkat cerita dari B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie ini di bagian perumitan peristiwanya itu mungkin sebelum masalah di dalam hidupnya, yaitu dia ingin kuliah. Contoh dari perumitan peristiwa ini kita angkat cerita dari B.J. Habibie yang merupakan seorang anak yatim yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu berkuliah. Nah, karena ayahnya itu meninggal, maka pasti keadaan ekonomi dalam keluarganya itu sulit untuk didapatkan. Maka dia akan memiliki masalah, dan masalahnya itu adalah apakah dia bisa bersekolah atau berkuliah atau tidak. Nah, jadi di sini pembaca akan merasa penasaran, B.J. Habibie ini bisa nggak berkuliah tanpa peran seorang ayah? Bagaimana dia mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau perkuliahan dalam hidupnya? Begitu Mega, masih ada yang kurang jelas? Baik Bu, udah paham Bu. Makasih Bu. Oke. Nah, dari struktur ini Ibu mau minta atau menugaskan kalian membuat satu teks cerita inspiratif yang sesuai dengan strukturnya, dan dijelaskan ya bagaimana apa isi strukturnya itu, contohnya pada teks di mana santai, boleh? Boleh Bu. Oke. Ibu tunggu kira-kira selama 15 menit, boleh dibacakan di depan ya? Boleh Bu. inspiratifnya berdasarkan pengalaman hidupnya ya. Benar Bu. Baik Bu. Baik Ibu. Siapa yang mau bacakan cerita teks inspiratifnya? Ibu mau Usna maju ke depan.
bisa, Bu. Baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya mengenai saya membaca buku inspiratif. Nah, saya pernah membaca buku inspiratif mengenai profesionalisme seorang guru. Jadi di dalam buku tersebut terdapat kayak gimana gurunya menghadapi karakter siswa, bagaimana guru itu membuat strategi pembelajaran untuk siswa. Nah, jadi dengan membaca buku tersebut saya tertarik dan saya termotivasi dan saya terinspirasi untuk menjadi seorang guru karena membaca buku tersebut. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, dari cerita teman kalian tadi, bahwa Ustaz sendiri setelah membaca tentang cerita tentang guru, dia jadi terinspirasi atau termotivasi untuk menjadi guru yang profesional. Nah, ada lagi yang mau menceritakannya? Ibu rasa cukup ya? Iya, Bu. Nah, baik, untuk itu sepertinya semangatnya sudah hilang. Ibu mau kalian melakukan yang tadi. Kita jalan sekali lagi ya untuk memancing semangat kalian lagi nih. Oke, jadi kalau ibu bilang selamat pagi, tepuk 1, selamat siang, tepuk 2, selamat sore, tepuk 3, selamat malam, tepuk 4. Nah, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi. Oke, terima kasih. Nah, ibu rasa jam pelajaran kita sudah habis dan sebentar lagi mau lanjut pelajaran apa, Nak? Matematika. Siapa gurunya? Ibu Indah. Iya, Ibu Indah. Nah, sebelum itu ibu mau kita menyanyikan lagu daerah. Nah, ibu minta Yulisin masih ke depan, Nak, mimpin lagu daerah kita. Teman-teman, di sini saya akan memandu untuk menyanyikan lagu daerah, yaitu Solera. Teman-teman diharapkan untuk berdiri. Diri aja. 1, 2, 3, ya. Solera. Cerita ekspresi itu ada apa saja? Orientasi, komunikasi, resolusi, Ibu mau Yulisin doa ya? Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita akhiri pada mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, Bu. Makasih, Bu.